Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, kelas 2A, NIM 1860202222084. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS pada matkul filsafat umum. Baiklah, yang di sini kita menjelaskan tentang aliran, yang dimana aliran ini yang pertama yaitu aliran rasionalisme. Lantas, apa yang dimaksud dengan rasionalisme? Aliran rasionalisme adalah aliran yang menganggap bahwa kebenaran itu dibuktikan dengan rasio. Jadi, kebenaran dari prospektif rasionalisme adalah sesuatu hal yang dibuktikan oleh akal budi. Namun apakah bisa dibuktikan dengan akal budi? Maka itu bukanlah kebenaran. Menurut rasionalisme, akal dan rasio tergantung pada diri kita sendiri, pada pengalaman kita sendiri. Nah, contohnya seperti seseorang jika sudah terbiasa bertinggal di tempat yang teratur, berdisiplin, mungkin bagi mereka itu adalah rasio, tetapi bagi mereka yang tidak pernah mengalami hal tersebut, maka mereka mengalaminya atau menyebutnya dengan hal yang tidak rasio. Itulah kekurangan dari aliran rasionalisme. Yang selanjutnya adalah aliran empirisme. Aliran tersebut adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan itu berasal dari pengalaman atau indera manusia. Secara etimologi, aliran tersebut berasal dari bahasa Yunani, yaitu empiria, yang berarti pengalaman. Maka bentuk pemikiran empirisme yaitu pola pikir empirisme mengandalkan bukti empiris. Empirisme termasuk salah satu jenis aliran ontologi. Contohnya, kepintaran itu bukan dari bawaan, akan tetapi bagaimana seseorang tersebut mengalami proses dan usahanya sendiri, dari usahanya sendiri. Yang selanjutnya adalah aliran positisme. Apakah yang dimaksud dengan aliran positisme? Aliran tersebut menjelaskan bahwa suatu aliran modern pasti ini merupakan suatu aliran yang berpangkal pada sesuatu yang pasti, nyata, atau faktual. Dan berdasarkan data empiris, artinya mengutamakan fakta yang dapat diamati, walaupun tidak menolak abstrak-abstrak dari hasil pengamatan. Pendiri filsafat positisme yaitu Henry de Saint-Simon atau yang dikenal dengan sebutan Auguste Comte. Selanjutnya adalah aliran kritisme. Lantas apa yang dimaksud dengan aliran tersebut? Aliran kritisme adalah aliran filsafat yang memulai perjalanannya dengan menyelidiki terlebih dahulu atas kemampuan dan batas-batas rasio. Dan kritisme ini adalah filsafat yang dikenal dengan kritis, yang diposisikan sebagai lawan dogmatis. Dan aliran kritisme juga berpendapat bahwa kebenaran itu tidak perlu diuji. Kenapa demikian? Karena sebab itu sudah memiliki batas-batasnya tersendiri antara rasionalisme dan empirisme. Ciri-cirinya itu salah satunya adalah menganggap bahwa objek pengenalan itu berpusat pada subjek dan bukan pada objek. Selanjutnya yaitu aliran praktisme. Aliran tersebut menjelaskan bahwa aliran yang menyatakan bahwa sesuatu yang dianggap benar manakala dapat dipraktikkan atau dapat memberikan manfaat. Secara konseptualnya, praktisme yaitu aliran atau paham. Jadi jika diartikan itu adalah aliran yang paham akan praktek. Intinya, orang yang praktisme ini tidak ingin direpotkan atau dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam. Mereka meyakini yang benar adalah bisa dilakukan secara langsung dan dirasakan manfaatnya. Dan juga praktisme ini ditemukan oleh William James di Amerika dan kemudian menyebar ke wilayah Inggris, Prancis, dan di negara lainnya. Jawaban nomor 2 yaitu
kita dapat menggunakan institusi dalam epistemologi. Namun institusi ini bisa diartikan yaitu perasaan batin atau getaran jiwa yang dapat merasakan sesuatu yang selanjutnya menimbulkan pengaruh ke dalam sikap, ucapan, dan perbuatan, yang mana bisa mengkaji suatu sifat metafisik dan di luar nalar. Namun hal ini mendapat pro kontra antara filsuf muslim dan non-muslim. Karena institusi tidak ada metode atau ilmiah, tetapi juga ada yang setuju dengan institusi ini yang bersifat kreatif karena bukan karena objek penglihatan, tetapi karena tersembunyi yang mencerahi pengalaman dan kemudian terbaca kembali sebagaimana muncul dari pengalaman. Dan dalam epistemologi, institusi ini bisa membantu untuk mengkaji suatu hal yang bersifat metafisik untuk memecahkan suatu masalah yang belum ada jalan keluarnya. Jadi keduanya ini saling berkaitan, saling bersinambung, dan bisa dijadikan metode untuk mengkaji suatu hal tertentu, apalagi dalam hal-hal yang bersifat metafisik. Yang mana struktur pembangunan pengetahuan, Islam tidak memisahkan antara ilmu pengetahuan dan agama. Selanjutnya adalah aliran eksistensialisme. Aliran ini yaitu keluar dan sistensis, yang berarti aliran filsafat barat modern yang memandang manusia sebagai suatu makhluk yang harus aktif dalam sekelilingnya. Latar belakang eksistensialisme ada 3, yaitu yang pertama, aliran rasionalisme dan idealisme, yaitu hanya melihat manusia dari akal atau sisi rasionalnya saja atau jiwanya saja. Sedangkan yang kedua yaitu materialisme dan empirisme, yaitu hanya melihat dari sisi fisik atau materialnya saja. Yang ketiga adalah eksistensialisme, yaitu manusia adalah individu yang utuh, bukan hanya subjek yang berpikir dan juga melakukan. Jenis eksistensialisme yaitu teistis yang menganggap manusia mempunyai kebebasan. Yang kedua yaitu ateistik yang beranggapan bahwa manusia mempunyai kebebasan dalam bereksistensi, dan tokohnya adalah salah satunya Jean-Paul Sartre, filsuf Paris, Prancis. Jawaban nomor 3 yaitu tentang manfaat. Jadi menurut saya atau pendapat saya selama saya belajar filsafat ini, manfaatnya atau yang saya dapat dari pembelajaran filsafat yaitu membangun diri kita dengan berpikir secara radikal atau berpikir sampai ke akar-akarnya. Menjaga toleransi perbedaan, baik itu perbedaan pemikiran. Dan dengan belajar filsafat ini, seseorang yang mempelajari tidak akan langsung benar atau tidak langsung percaya dengan ucapan atau perkataan, akan tetapi mereka menghargai perbedaan atau pendapat dari pikiran-pikiran yang lainnya atau pendapat yang lainnya yang menyimpang dari pemikirannya maupun yang satu pendapat dengannya. Baiklah, itu tadi jawaban dari soal UAS pada filsafat umum. Semoga bermanfaat, dan jika ada yang salah mohon maaf. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.